memang gibah pun saya rasa memang erat juga di dalam konteks kehidupan Muslim Indonesia gitu. Itu tidak bisa kita hiraukan gitu. Kebenaran itu memang perlu diungkap meskipun lewat cara yang pedih gitu. Maksudnya perlu dengan lewat cara yang penuh tantangan dan juga effort banget. Kita selaku pembaca dari ayat kitab suci Al-Quran itu perlu teliti bagaimana ayat Al-Quran ini pernah turun dan bagaimana konteks ayat ini turun dengan konteks kondisi sosialnya. Halo Civil Society, selamat datang kembali di Baca Lantang Radio. Dan kali ini aku bersama dengan Rizky Akbar Maulana. Dan kali ini kita akan mendiskusikan satu penelitian yang menurutku sangat relevan untuk dibahas di hari ini. Barangkali sebelum membahas sampai dengan hasil penelitiannya, coba deh Mas Rizky Akbar untuk menjelaskan siapa kamu. Ya, kalau saya memperkenalkan diri saya mungkin bisa dari latar belakang yang mana saya merupakan orang atau bocah yang besar di Sunda, tepatnya di kota Bandung. Tetapi secara Jawa saya memiliki Jawa yang darah yang feodal, darah yang mengalir deras dalam tubuh saya dari keturunan suku Jawa. Ibu saya orang Jawa, bapak saya orang Jawa. Tapi secara bahasa kami ini kalau berkomunikasi nggak pakai bahasa Jawa, tapi lebih ke bahasa Indonesia malahan gitu. Terus kalau saya besar memang lahir pun sudah di Bandung, berbeda dengan kakak saya. Yang kakak saya itu lahirnya di Jombang, sedangkan kalau saya sudah lahir di Bandung. Saya terbilang sudah mengenyam pendidikan lama juga di Bandung, mulai dari TK, SD dan SMP, kemudian sempat mengamalkan sebuah bukan klausul ya, tapi tepatnya mungkin anekdot ya, kayak carilah ilmu ke timur dan carilah kehidupan ataupun ekonomi itu ke barat gitu. Jadi ketika saya menginjak usia SMA sederajat itu saya sekolah di kota Jombang, ikut nyantri juga di pesantren Tambak Beras asuhan Kiai Haji Ahmad Hasan dan Bunyai Umdatul Khairat. Lalu saya melanjutkan studi di UIN Sunan Gunung Jati Bandung untuk jenjang S1-nya jurusan Ilmu Al-Quran Tafsir Fakultas Usuluddin. Sempat juga aktif di PMI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Kemudian lulus, sebenarnya nggak terlalu mulus ya terkait studi saya di S1. Saya mengenyamnya itu agak lebih 1 semester, jadi 9 semester saya selesaikan di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kemudian karena waktu itu zaman COVID dan orang tua saya menyuruh untuk ada pekerjaan, maksudnya ada aktivitas kesibukan, dan kebetulan UIN Sunan Kalijaga itu membuka pendaftaran pascasarjana gitu. Jadi saya langsung mencoba untuk daftar sebagai mahasiswa pascasarjana, tepatnya di jurusan Magister Ilmu Al-Quran Tafsir UIN Sunan Kalijaga. Mungkin terkait latar belakang saya segitu dulu. Oke. Rizky Akbar Maulana. Salah satu output dalam program magister Anda, ya,
itu melahirkan satu output tesis yang berjudul dengan kontekstualisasi penafsiran surat Al-Mujadalah ayat 58. Surat 58. Surat ke-58. Ya. Dari ayat 8 sampai dengan 10. Betul. Dengan pendekatan makna kum Iya, magza. teori makna kum magza. Coba deh jelasin, itu gimana sih isinya? Jadi kalau secara pemberedelan judul itu memang saya mencoba untuk menerapkan teori hermeneutika dari Prof. Sahiron yang merupakan pembimbing saya. Beliau dosen yang mengemukakan hermeneutika kontemporer ya, yang akan mendamaikan wilayah teks dan juga wilayah konteks gitu. Jadi makna kumagza ini kepanjangan dari teori-teori yang cukup hermeneutik yang kontemporer, yang mulanya kalau kita runut ada tokoh dari Gadamer, kemudian Fazlur Rahman, terus ada lagi Abdullah Said, yang beliau-beliau itu juga tokoh dari hermeneutik gitu. Yang hermeneutik ini kan merupakan basis penelitian dalam teks kitab suci. Yep. Ya, yang mulanya itu diterapkan kepada Bible, kemudian karena teks kitab suci ini juga Islam memiliki kitab suci yang mana perlu perlu mengalami penafsiran ulang, karena penafsiran ulang ini dibutuhkan untuk menjawab tantangan zaman gitu. Jadi kenapa saya mengambil teori hermeneutika ini? Saya rasa ada beberapa ayat-ayat Al-Quran yang sangat jelas ketika suatu konteks peristiwa itu sudah masuk ke dalam teks Al-Quran, itu merupakan peristiwa yang penting gitu, peristiwa yang sudah yang sudah terrekam di dalam Al-Quran. Itu merupakan peristiwa yang penting dan itu pedoman untuk umat Islam gitu. Jadi kenapa selanjutnya saya mengambil ayat surat dari Al-Mujadalah ayat 8 sampai 10 itu karena tema dari ayat 8 sampai ayat 10 tersebut mengenai ini ya, grand design-nya itu mengenai pembicaraan rahasia. Bisik-bisik ya? Ya, bisik-bisik atau pembicaraan rahasia gitu. Nah, kenapa kok tiba-tiba saya menerapkan teori hermeneutika terhadap grand design-nya pembicaraan rahasia? Karena dari ayat-ayat 8 sampai 10 itu ada beberapa ayat atau ada beberapa kosakata yang menerangkan bahwasanya pembicaraan rahasia itu mulanya tidak dibolehkan gitu. Nah, ini menurut saya kok pembicaraan rahasia kok tiba-tiba nggak dibolehkan, padahal dalam relasi sosial kita itu sering melakukan pembicaraan rahasia, kadang pembicaraan secara individu terhadap dirinya sendiri atau bahkan terhadap kawan kita satu orang atau bahkan sekumpulan skup kecil. Nah, itu kadang kita membicarakan hal-hal yang cukup privat gitu. Apakah itu yang kemudian disebut pembicaraan rahasia yang tidak boleh dilakukan oleh umat Islam gitu? Terus ada di ayat 9 dan 10-nya malah dibolehkan gitu. Lantas ini kok kayaknya harus diselesaikan dulu nih penafsirannya, kenapa tiba-tiba yang mulanya pembicaraan rahasia ini tidak bolehkan kemudian dibolehkan. Nah, pasti ada maksud dan tujuan tertentu tergantung dari konteks ayat tersebut gitu. Oke. Aku punya beberapa pertanyaan sebenarnya. Sebenarnya untuk awal itu aku mempunyai pertanyaan. Sebenarnya kapan sih kita diperbolehkan dan kapan kita tidak diperbolehkan untuk melakukan bincang-bincang rahasia atau bisik-bisik itu? Mungkin saya baca dulu ayatnya ya, supaya ada keterangan memang di dalam Qur'annya gitu ya. Oke. Jadi di ayat 8, alam taro ilal lazi nuhu anin najwa thumma ya'uduna lima nuhu anhu
wa yatanajawna bil ismi wal udwan wa ma'siyatir rasul wa idza ja'uka hayyauka bima lam yuhayyika bihillah wa yaquluna fi anfusihim laula yu'azzibuna allaha bima naqul hasbuhum jahannam yaslaunaha fabi'sal masir. Ya ayyuhallazina amanu idza tanajaitum fala tatanajau bil ismi wal udwan wa ma'siyatir rasul wa tanajau bil birri wat taqwa wattaqullaha allazi ilaihi tuhsyarun. Innaman najwa minasyaiton liyahzunal ladzina amanu wa laysa bidarrihim syai'an illa biiznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Nah, untuk pada ayat 8 secara terjemah bahasa Indonesia ini apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia. Nah, jadi ayat 8 ini udah langsung diberi pertanyaan kepada pembaca, yaitu umat Islam sendiri, apakah kamu tahu kenapa pembicaraan rahasia itu dilarang gitu. Kemudian mereka kembali melakukan apa yang telah dilarang itu. Berarti ini pernah terjadi. Pembicaraan rahasia ini pernah terjadi. Mereka saling mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, permusuhan dan durhaka kepada Rasul. Jadi kalau bahasa Arabnya itu wa yatanajawna bil ismi wal udwan wa ma'siyatir Rasul. Nah, kata pembicaraan rahasia ini merupakan alih bahasa atau transliterasi dari kata najwa gitu. Nah, kemudian najwa yang seperti apa yang dilarang nih? Nah, ternyata najwa yang dilarang itu yang mengandung ismi, udwan dan maksiat gitu. Di sini malah lebih khusus maksiatnya kepada Rasul gitu. Gitu. Jadi kan secara redaksi ayatnya kayaknya ini pernah terjadi gitu dan berulang kali gitu. Kemudian untuk di ayat 8-nya ada pembolehan dari pembicaraan rahasia. Dalam terjemahan bahasa Indonesianya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu saling mengadakan pembicaraan rahasia. Nah, ini berarti ketika ada kata apa namanya, idza itu secara bahasa Indonesianya apabila. Jadi ini kejadian yang akan datang gitu. Apabila orang muslim mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah berbicara tentang perbuatan dosa, permusuhan dan durhaka. Jadi tadi yang najwanya itu kalau redaksi ayat 8 najwanya itu dilarang terkait perbuatan dosa, ismi, kemudian udwan, permusuhan dan maksiat Rasul, ya, bermaksiat atau melakukan durhaka terhadap Rasul. Gitu. Akan tetapi berbicaralah. Nah, di sini ada anjuran untuk melakukan suatu hal gitu. Nah, terutama terkait konteks najwa atau pembicaraan rahasia gitu. Nah, berbicara tentang perbuatan kebajikan dan takwa, atau dalam bahasa Arabnya watanajau bil birri wat taqwa. Bil birri itu secara kebahasaan erat artinya tentang hal-hal kebaikan atau amal saleh gitu. Lalu takwa tentu secara harfiahnya itu menjalankan hal-hal yang diperintahkan dan menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kenapa sih sampai pada akhirnya kamu waktu itu seorang peneliti yang sedang mengerjakan tesis sampai pada akhirnya kepikiran untuk menulis satu ini? Sebenarnya apa sih relevansinya dengan hari ini itu? Tentu kalau peneliti tafsir ya, sepertinya berangkatnya tentu dari ada dua titik pemberangkatan, Pak. Yang pertama titik pemberangkatannya ketika dia membaca ayat Al-Quran tersebut, atau yang kedua dia melihat kondisi sosial gitu. Nah, kalau saya sih lebih ke ketika saya membaca ayat Al-Quran tersebut dan kemudian saya kayak ini belum secara teoritis ya, tapi lebih ke subjektifnya saya ketika menemukan ayat ini itu memang runtutan ayatnya itu dari ayat 7 sebenarnya, dari ayat 7 Al-Mujadalah sampai ayat 10 ada pembahasan terkait najwa ini gitu. Nah, yang saya
dapat ketika membaca ayat ini itu tadi Pak, kenapa kok mulanya perbuatan najwa ini dilarang gitu. Lantas siapa nih pelakunya gitu? Pelakunya siapa kok perbuatan pembicaraan rahasia ini kok tiba-tiba dilarang, kemudian di ayat 8 itu dibolehkan. Ada apabila ketika umat muslim ingin melaksanakan pembicaraan rahasia, berarti kan memang nih pembicaraan rahasia itu sudah lazim sebenarnya gitu. Lazim ada gitu. Sangat erat lah di kondisi sosial itu terjadi gitu. Kemudian saya tarik juga ke dalam konteks sosial gitu. Ternyata kalau saya tarik pembahasan ayat ini yang mana pembicaraan rahasia itu dilarang mulanya terkait pembicaraan dosa, permusuhan dan juga maksiat kepada Rasul. Ini pertama saya ada titik fokusnya. Dosanya seperti apa, permusuhannya seperti apa, dan durhakanya seperti apa. Kayaknya nih saya rasa ini perlu diurai, perlu saya analitis gitu. Perlu saya beri kepanjangan bahasa gitu. Jadi saya seolah-olah punya misi untuk setidaknya saya memberi apa ya, poin-poin terkait, kan soalnya kalau dosa, permusuhan dan maksiat itu masih bahasa general gitu, masih bahasa umum gitu. Makanya kayaknya harus diurai lagi. Kemudian lantas ketika dibolehkan itu pun masih bahasa yang general, albirri wa taqwa gitu. Perbuatan albir itu memang erat artinya dengan perbuatan kebaikan. Tapi apa nih kira-kira gitu kan? Apakah isinya itu tentang saling memberi kabar baik atau apa gitu kan? Itu pun perlu ditarik atau dicari akar historisnya dan juga dicari juga pakem penafsiran yang pernah ditafsirkan sejak zaman sahabat sampai zaman kontemporer hari ini gitu. Terus sebenarnya waktu itu apa yang kamu rasakan ketika kamu telah menemukan atau mungkin sedang mengerjakan bahwa temuan apa sih yang penting banget di dalam tesismu? Temuan apa yang penting? Oke. Atau mungkin lebih kayak berarti, oh aku baru tahu nih tentang ini gitu. Ya, gini ya, kalau di konteks atau apa posisi rentang waktu ketika saya menulis ini, saya kondisi sosial yang saya rasakan itu banyak normalisasi gibah, banyak normalisasi pembicaraan-pembicaraan yang ya mungkin bisa dibilang sia-sia gitu, kayak ya kita sering berkumpul di suatu tempat terus membicarakan hal-hal yang kalau strict gitu, kalau ketat sih memang banyak yang membuang-buang waktu gitu. Nah, ini pun bisa dikaitkan dengan surat Al-Asr yang mana Tuhan bersumpah dengan waktu gitu. Jadi ternyata ya pembicaraan pun dan pembicaraan di skup kecil dan rahasia itu pun terekam dalam Al-Quran gitu. Jadi kayaknya ini memang harus saya ungkap nih gitu. Dan apa ya, insight yang saya dapatkan itu ya betul nih, ada problem masyarakat sering menanyakan terkait gibah ini sebenarnya boleh atau enggak gitu. Terus memang gibah pun saya rasa memang erat juga di dalam konteks kehidupan Muslim Indonesia gitu. Itu tidak bisa kita hiraukan gitu. Maksudnya gibah ini bisa terjadi di lingkup ataupun lini masyarakat manapun, baik yang tataran masyarakat umum, awam, bahkan sampai elit-elit agama. Itu pun kayak saya rasa pasti ada gitu. Ada pembicaraan rahasia gitu. Kemudian
Ya cukup penting juga saya ungkapkan tesis saya itu karena belum ada penelitian yang meneliti terkait ayat ini secara lebih kritis. Pernah ada muncul yang saya juga tautkan di dalam literatur review, itu ada penelitian terkait ayat ini, itu masih ke dalam penelitian yang secara linguistik saja. Jadi hanya sebatas kebahasaan, tapi tidak menarik pembahasannya ke dalam konteks-konteks yang vital gitu. Oke. Sebenarnya aku mencoba untuk mensimulasikan kan. Karena Tuhan telah memberikan sebuah larangan dan manusia juga wajib untuk menjalankan semua perintahnya gitu kan. Nah, aku menganggap bahwa apa yang diturunkan oleh Tuhan melalui kitab sucinya itu adalah sebuah kewajiban ataupun larangan gitu kan. Nah, mungkin di beberapa ayat, misalnya ayat 8 itu tadi kan sebuah kemutlakan bahwa itu adalah suatu perbuatan yang dilarang. Betul. Gitu kan. Nah, aku membayangkan apa yang akan terjadi apabila larangan itu dilanggar oleh makhluknya gitu. Imajinasimu tentang output dari sebuah kenekatan atas larangan itu apa sih kira-kira? Kayak gini ya, saya rasa perlu juga diungkap terkait konteks historisnya dari ayat ini. Jadi kalau saya lihat konteks historisnya yang mana kalau dalam tradisi penafsiran Al-Quran itu ada yang namanya ilmu asbabun nuzul. Nah, ilmu asbabun nuzul ini merupakan riwayat-riwayat yang terkait peristiwa turunnya sebuah ayat gitu. Nah, pada peristiwa turunnya ayat ini itu saya lacak ayat Al-Mujadalah ayat 8 sampai 10 itu berkisar di era Nabi Muhammad mula-mula hijrah. Jadi setelah Nabi Muhammad datang ke Madinah, kemudian banyak umat atau warga Madinah yang mulai masuk ke agama Islam dengan dakwahnya Nabi Muhammad. Tetapi ada juga kelompok-kelompok yang masuk ke dalam agama Islam tapi hanya sebatas, kalau istilah sekarang itu Islam KTP gitu. Okay. Jadi pingin diakui aja bahwasanya saya sudah Islam tapi tidak menjalankan perintah-perintah dari atau syariat dari agama Islam itu. Bahkan sampai dia itu bisa dikatakan munafik gitu. Dan memang dalam konteks historis ayat ini itu terkait orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi yang melakukan pembicaraan rahasia ini. Nah, dalam riwayat tersebut itu memang sering terjadi adanya pembicaraan rahasia dari orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi yang melakukan pembicaraan rahasia dan isinya itu atau apabila orang-orang Muslim mendengarnya itu bisa membuat keraguan dalam hatinya orang-orang Muslim gitu. Jadi kayak, aduh, mereka ngomongin apa nih gitu loh. Apakah saya aman saja dibicarakan oleh mereka atau saya akan tidak apa-apa? Apakah saya terancam gitu? Terus kalau tadi apa pertanyaannya? Apa sih imajinasi kamu? Sebagai dampak gitu, apabila memang larangan itu dilanggar gitu. Karena ini agak tipis-tipis nih. Soalnya pembicaraan rahasia itu bisa dibilang sudah erat, kemudian isinya itu kadang positif, kadang negatif nih. Makanya agak kabur posisinya. Oke. Agak memang sulit untuk kita strike atau tetap di jalur yang positif aja gitu. Kadang juga sulit, kadang malah ada sedikit-sedikit nabrak yang negatif gitu. Jadi kadang kenapa imajinasiku terkait apabila ada larangan ini perintah Tuhan ini kemudian dilanggar oleh umatnya, mungkin memang akan menimbulkan mafsadat atau kerusakan. Yang pertama nih, kerusakan di antara lingkungan sosial. Nah, kalau ya kita sering
khawatir lah apabila kita setelah meninggalkan tongkrongan kita itu kita khawatir nih apakah kita tiba-tiba diomongin nggak sih gitu kan, kita pun belum tahu nih apakah sikap kita di tongkrongan itu baik atau buruk. Kadang kan ketika pulang malah cemas gitu, malah apakah tadi aku berbuat salah gitu atau sikapku tuh tadi kayak gimana, atau bahkan ya apa namanya, kira-kira kalau ada sebuah kelompok yang tidak ada aku di dalamnya itu kira-kira ngomongin apa gitu. Kemudian itu mungkin langkah awal, bukan langkah awal, poin awal ya dari dampak yang saya imajinasikan. Nah yang kedua itu kalau melihat narasi ayatnya, ketika pembicaraan rahasia itu berisi tentang dosa, permusuhan dan maksiat terhadap Rasul, yang saya fokuskan itu yang kedua itu terkait permusuhan. Oke. Jadi permusuhan ini kan memang berakibat cukup fatal di dalam lingkup sosial gitu. Kadang ada yang sampai permusuhan ini bisa sampai fatalnya menghilangkan nyawa gitu. Mungkin itu imajinasi saya. Tapi ngomong-ngomong tentang permusuhan dan persatuan, aku melihat di beberapa sejarah manusia, persatuan dan permusuhan itu merupakan suatu hal yang wajar yang terus mengiringi ruang-ruang dan waktu-waktu zaman. Bahkan dengan ada perseteruan dan ada persatuan, itu justru melahirkan satu sintesa baru. Betul. Untuk peradaban selanjutnya. Yeah. Nah, di sini di titik poin ini, seorang Akbar melihat apa yang ditakutkan di dalam tafsir ini, di tafsir surat ini gitu. Oke. Ya, yang kalau saya takutkan, saya fokus ke pertanyaan terlebih dahulu ya sebelum argumennya. Yang saya takutkan itu kita sudah sering banyak melihat konflik-konflik yang terjadi di masyarakat. Oke. Konflik permusuhan yang katakan dekat di Indonesia, konflik agama banyak, konflik Poso, konflik Ambon, konflik Sampit, Kalimantan, ya kan? Okay. Kemudian itu entah ya kalau isunya itu entah isu agama atau apapun, tapi itu terkait permusuhan itu memang konteks antara kelompok sama kelompok gitu. Oke. Dan itu memang dekat banget lah. Itu di Indonesia, kemudian bahkan kemarin ada yang atau bahkan masih ada menyimpan rasa dendam terkait satu kelompok ke kelompok yang lain, yang mana kayak supporter mungkin atau kelompok yang sama-sama mencari uang di satu sektor, itu pasti mengalami atau adanya perseteruan gitu. Takutnya ini ketika memang adanya terang-terangan permusuhan malah sampai menghilangkan nyawa gitu sih. Oke. Dan untuk di pembahasan tesis ini, kesimpulan dan rekomendasi untuk semua orang atau mungkin pembaca atau mungkin pendengar, ya, di apa yang bisa kamu persembahkan? Jadi kalau kesimpulannya, saya tetap ada strike-nya yang saya kumpulkan di dalam tesis saya. Yang pertama, pembicaraan rahasia itu memang tetap boleh dilakukan. Oke. Tetapi sebisa mungkin umat muslim, bahkan umat manusia, itu di lini masyarakat manapun dan sektor kehidupan manapun, kalau bisa kita mengarahkan pembicaraan rahasia itu terhadap hal-hal yang positif untuk kemajuan bersama, untuk kemaslahatan, dan juga menjaga kerukunan itu gitu. Okay. Dan kalau secara saran kepada peneliti, mungkin ini bisa berkepanjangan tangan kepada peneliti sosiolog, antropolog juga,
tentu juga para akademisi usuluddin juga gitu. Kalau kepada akademisi sosiologi ataupun antropolog silahkan bisalah mengurai permasalahan terkait permusuhan antar kelompok ini dengan instrumen-instrumen sosiologinya. Kenapa ketika ada dua kelompok yang vis a vis saling berlawanan, itu bagaimana cara pendamaiannya dan bagaimana cara kenapa konflik itu memang ada dan terjaga gitu. Ada juga kan yang memang kelompok yang kemudian vis a vis ini konfliknya berkepanjangan gitu. Kayak contohnya ya Palestina dan Israel itu. Oke. Gitu. Ngomong-ngomong perseteruan ya dan persatuan itu sangat tidak lepas dengan politik. Betul. Bahkan hingga pada akhirnya isu-isu kemanusiaan yang mungkin kamu bilang tentang perseteruan antara Israel dan Palestina. Ya. Mengingat politik hari ini mungkin penuh dengan obrolan-obrolan yang rahasia yang tidak semuanya dipublish oleh media, atau mungkin yang hanya dipublish di dalam media itu hanyalah sebenarnya nggak penting-penting banget yang sebenarnya dibahas di dalam gitu. Nah, melihat gaya politik semua ini, gaya politik entah Indonesia maupun Amerika ataupun sebenarnya tidak hanya satu negara saja ya. Atau mungkin bisa jadi obrolan semua negara yang ada di dunia ini, tentu pasti sangat tidak lepas dengan obrol-obrol di belakang. Ya betul, secara rahasia itu tadi kan. Nah, kalau secara politik kan memang sangat wajar perseteruan dan tentunya di dalam perseteruan maupun persatuan itu tentu ada obrolan belakang gitu. Nah, kamu melihat semua fenomena itu dengan semua apa yang telah kamu teliti, bagaimana kamu menyikapinya? Mungkin ini memang sebuah langkah yang sifatnya kampanye ya. Jadi belum tentu bisa menyasar langsung ke titik jantung atau titik nadinya. Oke. Gitu. Jadi menurutku setiap adanya, kalau konteksnya politik antar negara atau yang cakupannya besar gitu, setiap adanya konferensi kerjasama itu sangat bagus. Cuman kalau bisa itu memang diarahkan kepada hal-hal yang humanis gitu. Maksudnya hal-hal yang humanis ini kalau kalau nggak salah Muhammad Iqbal pernah bilang kalau terkait teori humanisme itu harus menegakkan terkait kesetaraan, keadilan, dan satu lagi saya lupa gitu. Soalnya itu memang buku yang sudah lama saya nggak buka lagi gitu. Jadi mungkin bisa dua poin ini pun bisa di-insight gitu ya. Apabila ada konferensi yang dilakukan antar negara itu kalau bisa tetap menegakkan kesetaraan dan juga keadilan. Itu terkait manusianya. Manusia di berbagai macam wilayah itu harus mengalami kesetaraan haknya. Dan juga mengalami atau mendapat hak menjalankan kewajiban dia secara adil dan juga mendapat haknya juga secara adil gitu. Dan apabila kalau ada kubu-kubu politik yang memang secara terang-terangan menyatakan berseteru, saya rasa kalau secara kampanyenya itu perseteruan itu wajar dan kalau bisa itu menghindari perseteruan antar di ranah-ranah yang jangan sampai ada pertumpahan darah. Itu sih. Karena kalaupun perseteruan ekonomi yaitu perang dagang gitu kan. Kalau perang dagang hal yang wajar karena setiap sektor ekonomi atau sektor pelaku ekonomi itu akan mengalami
perseteruan yang mana memperebutkan konsumen gitu. Oke. Letaknya kan cuman hanya konsumen aja, tapi tidak sampai menghilangkan nyawa seseorang gitu. Mm-mm. Nah, kemudian kalaupun adanya perseteruan ini hanya dalam perseteruan ideologi saja. Maksudnya perseteruan ideologi ini kuat-kuatan aja. Maksudnya mana yang lebih berdaya dan mana yang lebih relevan aja gitu loh. Jangan sampai tiba-tiba dengan konflik ideologi itu sampai menghilangkan nyawa gitu. Jangan sampai mengatakan bahwasanya ketika saya ataupun ada seseorang di luar kelompok saya itu darahnya halal untuk dibunuh. Menurut saya kampanyenya itu di situ. Artinya ketika boleh-boleh saja, sah-sah saja berbicara di belakang, main mata dan lain hal sebagainya. Ya. Yang ditekankan apakah melulu tentang berdarah-darahnya, apakah melulu tentang penjajahan struktural. Oh iya. Apakah itu juga akan menjadi bagian dari dalamnya atau tidak? Sebenarnya memang bisa juga, Pak. Jadi kalau kayak penjajahan secara struktural itu juga terkadang memang membuat masyarakat atau manusia yang terdampak itu merasakan kesulitan yang pedih, Pak. Bahkan tidak terasa sekalipun. Bahkan tidak terasa, dan itu pun kembali lagi saya bisa menyadarkan hal ini kenapa kita harus melek politik gitu. Yap. Nah, karena apabila terjadinya penjajahan struktural ini pun sebuah madorot gitu, sebuah dosa, Oke. sebuah bentuk ithmi gitu, sebuah bentuk kalau ithmi kan secara bahasanya tersusun dari alif, sin dan mim gitu kan, dan itu perbuatan dosa saya kira di berbagai agama bentuknya itu hampir-hampir sama gitu. Maksudnya dosanya dosa yang tampak gitu, bukan dosa yang secara privat gitu ya. Dosa yang tampak itu kayak mencelakakan saudaramu, kemudian seperti ketika kalau di dalam ekonomi itu tidak adil dalam timbanganmu, di dalam jual beli itu tidak seimbang gitu kan. Itu pun bisa mengakibatkan penjajahan yang struktural gitu, dimana akan menimbulkan kelompok yang lebih diuntungkan dan ada kelompok yang sangat dirugikan gitu. Berbicara tentang tafsir politik, seperti yang kita obrolkan sebelumnya, akan melahirkan satu bentuk filantropi baru gitu. Seperti halnya perseteruan Israel dan Palestina, yang tentu Israel juga main mata dengan Amerika. Betul. Ya, meskipun kita tidak melihat satu secerca kejelasan apakah benar-benar main mata, namun terlihat dari argumen-argumen Trump bahwa seorang perempuan waktu itu, ada seorang perempuan yang sedang mempertanyakan bagaimana nasib Palestina gitu, dan Amerika berdiri di mana gitu kan. Yeah. Selanjutnya Trump menjawab dengan, sorry, I can hear you. Aku tidak mendengarmu. Ya mungkin jarak yang tidak terlalu jauh gitu kan. Yeah. Dan menyebabkan satu gaya yang melahirkan satu penafsiran peristiwa yang tentu ini ada apakah tentang Amerika dan Israel gitu. Iya. Nah, seorang penafsir, apakah ini akan menjadi sebuah mudorot panjang mengenai tafsir yang Anda teliti? Terkait peristiwa itu ya? Yap. Ya, kebenaran itu memang perlu diungkap meskipun lewat cara yang pedih gitu. Maksudnya perlu dengan lewat cara yang penuh tantangan dan juga effort lebih gitu maksudnya ya. Oke. Jadi
apabila memang konteksnya adanya perseteruan yang cukup tersorot atau center dibahas di berbagai wilayah di dunia terkait konteks permusuhan Israel dan Palestina, kemudian akan menimbulkan filantropi ya. Yep. Kalau diteruskan atau dibiarkan, ya memang akan menimbulkan kemadorotan yang berkepanjangan, di mana yang terdampak kan kalau kita lihat memang Palestina. Ya. Ketika digempur oleh militer Israel dan yang dipasok oleh Amerika itu, Palestina sangat terdampak, dan itu pun terdampak ke berbagai sektor lini kehidupan gitu. Jadi lebih baik saya menekankan mungkin salah satu saran penyelesaian gitu ya. Lebih baik diselesaikan lewat gaya-gaya diplomasi aja gitu. Karena kalau dibalas secara militer itu tentu dampaknya lebih buruk sih menurut saya. Dan lebih panjang dan sulit sekali untuk damai sih gitu. Sebenarnya memang itu problem manusia. Yang mana problem manusia itu ketika memang sudah, katakanlah kita ataupun pemimpin-pemimpin negara-negara tersebut kan memang sudah dewasa, tapi membicarakan sebuah kedewasaan dalam berpolitik bahkan beragama, bahkan itu, sekalipun berkemanusiaan pula, itu memang kadang sulit diukur gitu. Yeah. Apakah para pemimpin negara tersebut sudah dewasa dalam berpikir terkait kemanusiaan, keagamaan dan kenegaraan gitu kan? Memang sulit diukur nih. Itu kan ada faktor-faktor yang melatar belakanginya terkait positioning negara-negara besar adidaya untuk mencaplok sumber daya alam dan lain-lain gitu. Nah ini memang menurut saya kalau tidak diselesaikan dengan gaya-gaya diplomat, malah diselesaikan dengan gaya militer, sangat sulit terbayangkan lah diselesaikan dengan cara militer itu. Sangat pelik gitu. Gitu sih. Sebenarnya aku pernah membayangkan akan ada suatu perang besar yang dimana dimotori oleh agama. Bahkan negara-negara Islam mulai memproklamirkan satu panji-panji keislaman, di mana the motherland of Palestina gitu kan. Bahwa Palestina harus dibebaskan dari segala bentuk penjajahan gitu kan. Nah, pertanyaannya, apabila perang itu tidak terhindar, Quran sebelah manakah yang telah menjawab atau telah menceritakan itu semua? Sebenarnya kalau ayat Al-Quran yang mana yang menjawab hal itu, ya peristiwa konflik antara Islam dan Yahudi mungkin terangkum dalam ayat-ayat yang sifatnya general, eskatologi atau eskatologi itu bisa dibilang yang belum terjadi mungkin ya. Peristiwa-peristiwa yang belum terjadi, atau bahkan kiamat pun kan itu merupakan anasir-anasir dari bukan kosmologi, sebuah kerahasiaan mungkin ya, eskatologinya gitu kan. Jadi memang sudah terekam juga bahwasanya di dalam peristiwa penghancuran nanti, kalau di dalam agama Islam itu, agama Islam akan ada terjadi perang besar gitu. Perang besar ini juga kadang ada yang menafsirkan, sekelompok umat Islam ada yang menafsirkan ini memang perang agama, dan ada juga yang menafsirkan perang ini adalah perang ideologi gitu. Jadi kalau umat Islam sendiri memang ada kecondongan di mana ini perang yang memang sangat akan menuju akhir dari peradaban manusia. Dan itu adalah
spekulasi orang-orang pada umumnya. Ya, gitu. Kalau tepat ayatnya saya nggak kurang hafal, tapi itu terkait peristiwa-peristiwa pemberitaan Al-Quran terhadap manusia tentang hari akhir gitu, adanya hari akhir. Oke. Menuju apa namanya Armageddon kalau istilah baratnya gitu kan. Oke. Ataupun istilah Nordiknya itu Ragnarok gitu kan. Ragnarok. Nah gitu. Mungkin itu sih. Ya. Satu pertanyaan terakhir buat pendengar atau buat teman-teman atau civil society. Oke. Bagaimana kita bisa memahami suatu ayat dengan baik seperti kamu? Tentu saya rasa juga masih jauh dalam seseorang yang memahami ayat Al-Quran ya. Tapi mungkin saya bisa berpegang terhadap teori dari teori hermeneutikanya Profesor Sahiron yang mengemukakan hermeneutika makna kumagza. Jadi kita selaku pembaca dari ayat kitab suci Al-Quran itu perlu teliti bagaimana ayat Al-Quran ini pernah turun dan bagaimana konteks ayat ini turun dengan konteks kondisi sosialnya. Kemudian ketika dalam membaca ayat ini kan memang perbedaan zaman sudah sangat jauh. Ya. Yang dulu Nabi Muhammad masih menggunakan unta, sedangkan kita sudah menggunakan Jaguar, Kijang, maksudnya mobil gitu. Jet tempur, bahkan pesawat olak-alik gitu kan. Itu pasti punya kondisi sosial yang berbeda gitu. Makanya harus ada pendamaian atau dialektika ya. Jadi kalau Gadamer ngomongnya dialektika, tapi kalau Prof. Sahiron itu adanya pendamaian, di mana pendamaiannya teks dan juga kondisi atau konteksnya itu, konteks baik itu konteks ketika peristiwa ayat itu turun atau konteks ketika saat ini kita membacanya. Mungkin itu sih yang saya pegang. Oke, obrolan yang cukup menarik. Terima kasih telah bersedia untuk sharing dengan kita semua. Ya. Sama-sama juga kepada founder. Gitulah obrolan kami mengenai tafsir dan politik maupun filantropi yang ada di belahan Indonesia ataupun dunia. Dan selanjutnya kita akan terus menyuarakan hasil-hasil penelitian dan terima kasih telah bergabung dengan kami.